Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Apoteker Hayul Fadli, Magister Sains, sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahan Alam Kelautan. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Alia Dwi Sandra, Anissa Paraswati, Desvica Fitriani Putri, dan M. Aldin dari Sandi. Rumput laut atau seaweed secara ilmiah dikenal sebagai alga atau ganggang. Rumput laut termasuk salah satu anggota alga yang merupakan tumbuhan berklorofil. Rumput laut atau alga merupakan tumbuhan laut yang tidak dapat dibedakan berdasarkan akar, daun, batang, sehingga seluruh tubuhnya disebut dengan talus. Jenis-jenis rumput laut. Berdasarkan pewarnaan atau kandungan pigmen yang terdapat dalam talus, rumput laut dapat dibedakan menjadi 3, yaitu Chlorophyceae atau alga hijau, Rhodophyceae alga merah, di mana alga merah ini terbagi lagi menjadi Gelidium sp, Euchema solinasum, Euchema cottoni, dan Acanthophora spicifera. Dan Phaeophaceae itu adalah alga coklat, di mana alga coklat itu adalah Sargassum sp dan Turbinaria sp. Klasifikasi rumput laut. Rumput laut tidak dapat dibedakan berdasarkan akar, daun, batang, sehingga seluruh tubuhnya disebut dengan talus. Talus berbentuk bulat seperti tabung, pipih, dan gepeng. Bagian menyerupai akar tempat dia menempel disebut dengan holdfast, bagian yang menyerupai batang disebut dengan step, bagian yang menyerupai daun disebut blades. Rumput laut memiliki tekstur yang kenyal dan licin. Rumput laut bereproduksi secara seksual dan aseksual. Klasifikasi senyawa rumput laut. Senyawa bioaktif dari rumput laut hijau itu adalah ulfan, di mana ulfan ini memiliki aktivitas sebagai antioksidan dan imunomodulator. Selanjutnya ada siponosantin, di mana siponosantin ini memiliki aktivitas sebagai anti-kanser. Selanjutnya yaitu adalah senyawa bioaktif dari rumput laut. Senyawa bioaktif yang terkandung dalam rumput laut merah itu adalah keragenan dan fukosantin, di mana keragenan ini memiliki aktivitas sebagai antikolesterol dan fukosantin memiliki aktivitas sebagai anti-kanser dan anti-diabetes. Selanjutnya itu adalah senyawa bioaktif dari rumput laut coklat, di mana rumput laut coklat itu memiliki senyawa bioaktif berupa fukaidon dan laminarin, di mana fukaidon itu memiliki aktivitas sebagai anti-diabetes dan laminarin memiliki aktivitas sebagai antioksidan, anti-tumor, anti-inflamasi, antikoagulan, dan anti-kanser. Nah, senyawa bioaktif dari rumput laut coklat selanjutnya yaitu ada fluorotanin. Ini merupakan gambar dari struktur senyawa fluorotanin. Fluorotanin ini sendiri berfungsi sebagai antidiabetes. Mekanismenya yaitu penghambatan amilase dan glukosidase. Senyawa bioaktif selanjutnya itu ada zeaxanthin. Ini merupakan contoh gambar dari struktur zeaxanthin. Zeaxanthin ini sendiri berfungsi untuk meminimalkan risiko penyakit dari katarak. Berikutnya itu proses ekstraksi dari senyawa rumput laut. Nah, yang pertama itu sampel rumput laut sebanyak 50 gram dipotong kecil-kecil, kemudian dimaserasi dengan pelarut etanol 96%. Kemudian didiamkan selama 3 kali 24 jam pada suhu ruang. Selanjutnya disaring dengan kertas Whatman nomor 42. Nah, diperoleh hasil yaitu filtrat dan residu. Kemudian filtratnya dipekatkan menggunakan rotary evaporator pada suhu 40 derajat Celcius. Kemudian diperoleh hasil filtrat kental atau ekstrak kental. Selanjutnya itu proses isolasi senyawa dari rumput laut. Nah, langkah yang pertama itu sampel ekstrak metanol seberat 20 gram dipartisi dengan metode partisi kolom dengan pelarut enheksan dan etil asetat. Kemudian dibilas dengan metanol, diperoleh hasil fraksi etil asetat. Kemudian dipekatkan menggunakan rotary evaporator pada suhu 40 derajat Celcius. Kemudian dipisahkan dengan kromatografi kolom partisi, diperoleh hasil fraksi etil asetat seberat 2,1591 gram. Kemudian dimurnikan kembali menggunakan kromatografi kolom silika. Kemudian diperoleh hasil fraksi nomor 5 seberat 361,2 mg. Kemudian dimurnikan dengan kromatografi kolom ODS gradien 2,5%. Diperoleh hasil fraksi nomor 25 dan 26. Kemudian dimurnikan menggunakan kromatografi kolom ODS gradien 5%.
diperoleh hasil fraksi nomor 20. Selanjutnya itu uji fitokimia senyawa dari rumput laut. Nah, uji screening fitokimia dari rumput laut ini dilakukan untuk mengetahui senyawa alkaloid, terpenoid, flavonoid, dan saponin. Nah, untuk uji flavonoidnya itu yang pertama tambahkan 1000 mg dan 2 mili HCl2N pada larutan ekstrak yang berada pada tabung reaksi sebanyak 2 mili. Nah, hasil yang didapat apabila teridentifikasi akan terbentuk warna jingga sampai merah. Kemudian itu ada uji alkaloid, dilakukan dengan cara menambahkan 1 mili HCl2N dan 6 mili air suling atau aqueous, kemudian dimasukkan ke dalam larutan ekstrak yang berada di dalam tabung reaksi. Kemudian dipanaskan selama 2 menit, ditunggu, didinginkan, dan disaring. Nah, filtratnya diperiksa dengan reaksi Mayer. Jika terbentuk endapan putih, menunjukkan alkaloidnya positif. Kemudian untuk uji saponin, tambahkan aqueous ke dalam larutan ekstrak, kemudian dikocok secara vertikal selama 10 detik. Nah, apabila teridentifikasi positif, jika timbul busa stabil selama 10 menit. Kemudian ada uji terpenoidnya, dilakukan dengan melarutkan kloroform ke dalam larutan ekstrak. Kemudian ditambahkan asam asetat anhidrat sebanyak 0,5 mili, lalu ditambahkan 2 mili asam sulfat pekat melalui dinding tabung. Nah, jika positif terpenoid ditandai dengan terbentuknya cincin kecoklatan atau violet pada perbatasan larutan, sedangkan adanya steroid ditandai dengan terbentuknya cincin biru kehijauan. Selanjutnya, penentuan struktur kimia. Nah, penentuan struktur kimia ini ada dengan NMR atau Nuclear Magnetic Resonance. Yang kedua ada inframerah atau FTIR, dan yang ketiga ada mass spectra atau MS. Jadi di sini ada contoh jurnal rumput laut. Di sini kami menggunakan jurnal yang berjudul Isolasi fukosantin dari rumput laut coklat, Padina australis, dan sitotoksisitasnya terhadap sel MCF7 dan sel Vero. Tahap pertama dilakukan ekstraksi dengan cara 1 kg sampel rumput laut coklat dicuci bersih dengan air tawar lalu dikering bekukan dengan menggunakan freeze dryer sehingga didapatkan hasil rumput laut kering. Kemudian dimaserasi dengan menggunakan aseton banding metanol 7:3 selama 24 jam, kemudian disaring dan dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali sehingga didapatkan hasil filtrat. Kemudian filtrat dievaporasi dengan menggunakan rotary evaporator sehingga didapatkan ekstrak kental. Selanjutnya, ekstrak kental yang diperoleh tadi dipartisi dalam corong pisah dengan menggunakan metanol banding air 1:1, kemudian didapatkan hasil fraksi metanol. Hasil dari fraksi metanol ini dievaporasi dengan menggunakan rotary evaporator dan didapatkan hasil fraksi metanol kental. Pada sisa pelarut yang terdapat dalam fraksi kental ini dikeringkan dengan bantuan gas nitrogen sehingga didapatkan fraksi metanol. Selanjutnya dilakukan isolasi. Fraksi metanol air yang mengandung fukosantin dan senyawa-senyawa polar, terutama golongan fenol, diisolasi fukosantin dengan kromatografi kolom SiO2. Pelarut yang digunakan itu adalah N-heksan 100%, lalu dilanjutkan secara isokratik dengan N-heksan banding aseton dengan perbandingan 6:4, secara berulang sampai fukosantin terelusi. Fraksi fukosantin itu dapat ditandai dengan warna orange. Fukosantin yang diperoleh dikeringkan dengan menguapkan pelarutnya menggunakan rotafor vakum, kemudian diidentifikasi berdasarkan serapan UV dan didapatkan hasil seperti di gambar. Kemudian hasil terlampir dapat dilihat pada bagian A itu merupakan kromatogram HPLC, pada B itu merupakan serapan UV, dan bagian C itu merupakan puncak ion fukosantin. Kemudian dapat dilihat fukosantin dari rumput laut coklat Padina australis itu terelusi pada menit ke-20,5 pada sistem HPLC. Puncak tersebut terkonfirmasi sebagai fukosantin karena memiliki serapan UV maksimum pada panjang gelombang 447 nanometer dan terdeteksi puncak monoisotopik dan ion molekul fukosantin pada nilai M/Z 659,3612. Dapat dilihat juga fukosantin dari Padina australis ini bersifat sitotoksik terhadap sel MCF7 dengan nilai SC50-nya sebesar 34,7 mikrogram dan relatif tidak
toksik terhadap sel normal Vero dengan nilai EC50-nya sebesar 1071,6 mikrogram per mili. Selanjutnya ada penerapan senyawa dari rumput laut. Di sini, kami menggunakan jurnal yang berjudul Aktivitas Antioksidan dan Stabilitas Fisik Sediaan Body Scrub Bubur Rumput Laut Turbaniria decurrens dan Kencur Kaempferia galanga. Selanjutnya, ada isolasi rumput laut. Rumput laut segar dicuci dengan air deremineralisasi lalu direndam selama 24 jam. Kemudian di blender hingga rumput laut menjadi homogen dan halus seperti bubur. Dan cara pembuatannya, bahan-bahan sediaan body scrub terdiri dari bahan fase minyak dan fase bahan air. Bahan fase minyak dan fase bahan air dipanaskan pada suhu 70 sampai dengan 75 derajat Celcius. Setelah kedua bahan homogen dan tercampur sempurna, dimasukkan bahan tambahan berupa bubur rumput laut dan serbuk kencur dan dipagin pada basis krim dengan suhu pencampuran 40 derajat Celcius. Sediaan body scrub disimpan pada wadah yang tidak tembus dengan cahaya. Pada hasil didapatkan, hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa penambahan konsentrasi bubur rumput laut dan serbuk kencur memberikan pengaruh yang berbeda, nyatanya terhadap aktivitas antioksidan sediaan body scrub. Berikut contoh bahan farmasi yang berasal dari rumput laut yang beredar di luar sana, yaitu ada skincare, ada body lotion, ada sunscreen, serta ada masker juga. Dan masih banyak lagi contoh sediaan-sediaan farmasi yang beredar di luar sana. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.